tempat yang dijanjikan untuk orang-orang yang selalu mengikuti sunnah-sunnahnya, insya Allah akan kita dapat setiap kiamat. Mari kita berselawat mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad. Baiklah para bapak-bapak, para hadirin yang berbahagia, pada hari ini kita akan coba membuka satu ayat yang sering kita baca. Apalagi ayat ini ayat yang memang di bulan Ramadan sering dibuka ya, di mimbar-mimbar, di mimbar Jumat, mimbar khutbah, mimbar majelis taklim, pada ini dibuka. Tapi coba kita paham betul-betul ayat yang sering kita baca atau kita dengar. Berapa nih? Lagi ada 183. Nah, 183. Al-Baqarah 183. Ini jelas ayatnya yang berbunyi ya ayyuhalladzina amanu. Ada yang tahu artinya nih? Ya ayyuhalladzina amanu. Orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman. Tapi sebelumnya kita buka dulu kita ulangi tadi yang lupa. Kita buka dengan bacaan basmalah. Ya di sini ada ayat yang berbunyi ya ayyuhalladzina amanu. Setiap ayat yang berbunyi ya ayyuhalladzina amanu ini ayat madaniyah. Ini seruan, ajaan. Jadi setiap ayat yang ya ayyuhalladzina amanu ini hati-hati. Kita disuruh memperhatikan betul-betul, disuruh mendengarkan betul-betul. Karena sesurga itu pasti ada perintah, dan perintah ini khusus untuk orang beriman. Ayat-ayat Madaniyah itu dikhususkan untuk orang beriman. Kenapa? Di Madinah tuh ayat itu udah mulai banyak ada orang munafik. Kalau ayat itu di Mekah ya ayyuhalladzina amanu itu hanya mengajak orang dari kafir pada iman. Nah ini orang-orang yang beriman di Madinah udah mulai ada yang munafik. Ada orang yang mengaku beriman tapi tidak mau mengamalkan ajaran Islam itu. Maka setiap ayat yang punya ya ayyuhalladzina amanu, maka diperintahkan memperhatikan betul-betul ayat selanjutnya. Apa yang diperintahkan? Kutiba alaikumus siyam. Apa perintahnya? Diwajibkan atas kamu puasa. Kutiba itu asal katanya kataba, ya, atau kitab. Perintah ini udah dikitabkan, udah dibukukan, ya. Artinya apa? Ini udah nggak bisa diganggu-gugat, udah diwajibkan. Ya. Kalau sesuatu yang udah dibukukan tuh nggak bisa dirubah. Ya. Contohnya aja lah, kita udah menerima apa namanya nota sawit itu, udah masuk buku, mau nggak dikurangi hasilnya itu? Kalau kita udah dicatatkan tuh udah ada 100 kilo itu, mau nggak dikurangi jadi 50 kilo? Kan nggak mau kan? Sama, ayat kutiba ini artinya wajib, ya. Wajib, apa yang diwajibkan? Asyam. Kalau kita diartikan apa? Puasa kan? Puasa ini bukan bahasa kita, Pak. Itu bahasa Sanskerta. Siam ini kalau diartikan ke dalam bahasa kita artinya menahan. Ya. Puasa ini asal katanya dari puasa ini berasal dari kata bahasa Sanskertanya dari asal kata upayasa. Upaya ini dekat, ya satu yang puasa, mendekatkan diri pada yang puasa. Jadi ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Orang-orang yang beriman perhatikan betul-betul karena di situ akan ada perintah. Perintahnya apa? Setiap orang beriman diwajibkan berpuasa sebagaimana orang-orang sebelum. Tujuannya apa? Kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Tujuannya adalah takwa. Nah, di sini kenapa kok yang disebut orang beriman? Kok enggak ya ayyuhal muslimin gitu? Kok enggak orang Islam yang disebut? Ayo. Kenapa yang disebut kok orang beriman enggak orang Islam? Ada yang tahu enggak perbedaan? Di sini ada kata iman, ya. Nanti ada Islam, ada takwa. Ya, ini namanya nanti mukmin, ini namanya nanti muslim, ini namanya apa? Muttaqin. Nah,
Di antara tiga ini ada perbedaannya nih. Ya. Jadi ada yang diseru adalah orang-orang beriman, bukan orang-orang Islam. Karena orang beriman itu memang diwajibkan. Nah, kalau kita ngaku Islam, ya, belum tentu dia menjadi orang beriman. Karena ada orang yang menyatakan iman Islam tapi dia belum beriman. Percaya nggak kira-kira? Atau ada pemahaman yang penting Islam pasti beriman? Ada yang kata seperti itu. Karena imannya ada syaratnya harus dipenuhi. Sekarang kalau Islam ini banyak Pak. Ada Islam KTP. Ya. Banyak nggak orang Islam yang nggak berpuasa? Padahal yang diwajibkan sini kalau orang beriman nggak mungkin dia nggak berpuasa. Karena orang beriman pasti dia Islam, tapi Islam belum tentu dia beriman. Ya. Pertanyaannya, ada nggak orang yang katanya sudah Islam tapi dia belum beriman? Ada. Ya. Kalau dengan ayat ini kan jelas. Yang diperintahkan orang beriman. Berarti kalau yang orang ngaku orang beriman nggak berpuasa ditanyakan imannya. Jangan-jangan dia baru Islam. Coba kita kembali ke ayat 49, 14. Coba perhatikan. Ini syarat pertamanya ini harus ini. Bismillahirrahmanirrahim. Orang-orang Arab Badui berkata, kami telah beriman. Katakanlah, kamu belum beriman, tetapi katakanlah kami telah tunduk, karena iman itu belum masuk ke dalam hatimu. Dan jika kamu taat kepada Allah dan Rasul-Nya, Dia tidak akan mengurangi sedikit pun pahala amalanmu. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, orang-orang Arab Badui itu mengatakan dan mengakui ya, bahwa katanya dirinya itu sudah beriman. Ini orang Arab Pak ya. Orang Arab tuh yang langsung ketemu Rasulullah zaman di waktu itu, yang bahasanya bahasa Arab dia paham, gitu kan? Itu ada yang mengatakan dirinya beriman, tapi kata Allah mereka belum beriman. Tapi katakanlah mereka baru Islam. Kenapa? Iman belum masuk ke dalam hati. Nah, syarat menjadi iman apa di sini di ayat itu? Pertama harus taat kepada Allah dan Allah dan Rasul. Enggak bunyi ayat itu? Enggak? Jika kamu taat kepada Allah dan Rasul, baru kamu dikatakan beriman. Siapa yang diberitakan siang puasa? Allah. Kalau orang beriman diperintahkan sesuatu perintah, pasti dia samina wa atona. Kami dengar, kami taat. Nah, orang Arab Badui itu orang yang paham dengan bahasa Arab, yang ketemu langsung dengan Rasulullah. Ada yang mengatakan dia sudah beriman, tapi kata Allah mereka bukanlah orang-orang yang beriman. Kenapa? Iman itu syaratnya jika kamu pertama taat pada Allah dan Rasul. Kira-kira Allah perintahkan puasa ini Rasul menjalankan nggak kira-kira? Jalankan. Karena ayat ini turun pada Rasulullah, kemudian disampaikan pada umatnya. Rasul aja menjalankan. Jadi syarat orang beriman yang pertama di sini harus taat pada Allah dan Rasulnya. Itu jadi kunci pertama. Maka perbedaan Islam dengan iman, pertama orang beriman harus taat pada Allah dan Rasulnya. Selanjutnya, syarat yang menjadi ciri-ciri orang beriman itu dalam surat Al-Anfal. Ini aja Al-Anfal ayat yang kedua sampai berapa itu? 4. Kita kembali ke ini, ayat-ayat yang biasa dibuka, tapi sama-sama kita pahami betul-betul. Apalagi yang bertugas kan. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukira wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatun zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun alladzina yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun ulaika humul mu'minuna haqqan lahum darajatun 'inda rabbihim.
janganlah mereka bertawakal, yaitu orang-orang yang mendirikan sholat dan yang menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepadanya. Itulah orang-orang yang beriman dengan sebenar-benarnya. Mereka akan memperoleh beberapa derajat ketinggian di sisi Tuhannya dan ampunan serta rezeki nikmat yang mulia. Yang selanjutnya dalam surat Al-Anfal ayat yang kedua, ya. Di situ jelaskan orang-orang beriman itu innamal mu'minun alladzi itu kan, idza dzikirallahu wajilat qulubuhum. Orang-orang yang beriman itu apabila disebut nama Allah gemetar hatinya. Gemetar di sini bukan kayak orang demam gitu ya. Tidak. Artinya apa? Tatkala disebut nama Allah itu responnya cepat. Kalau Allah sebut nama Allah yang perintahkan puasa, gitu kan? Jadi yang nggak pikir-pikir, nggak direkayasa lagi, nggak tunggu-tunggu lagi, gitu. Itu memang perintah Allah. Jadi yang pertama respon. Ini untuk petugas itu juga. Kalau nanti ada perintah, ya nggak perlu dipikir-pikir. Karena syarat menjadi orang beriman sangat seperti itu. Ya. Yang keduanya, apabila dibacakan ayat, apa? Ayat-ayatnya. Apabila dibacakan ayat-ayatnya, ia bertambah iman karenanya. Apabila dibacakan ayat-ayatnya, dia bertambah iman. Ke memori belakang lagi. Yakin, percaya. Itu aja. Nah, percaya, yakin. Kalau saya tanya, iblis itu percaya ada nggak? Ada. Percaya berarti kita beriman pada iblis. Iman itu memang dari bahasanya artinya yakin percaya, tapi kata Nabi iman itu diyakini jadi nyatakan keyakinan itu dengan amal perbuatan. Yakin kepada Allah berarti kita siap menerima apa yang diperintahkan Allah, siap meninggalkan apa yang dilarang. Yakin kepada Al-Quran berarti kita siap mempelajarinya, membacanya, mengamalkannya. Nah, orang beriman salah satunya cirinya apabila dibacakan ayat ia bertambah iman karenanya. Contoh dalam surat 29:45 ya, 29 ayat 45 dibaca. Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu Alkitab, Al-Quran, dan dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar, dan sesungguhnya mengingat Allah sholat adalah lebih besar kesemaannya dari ibadah-ibadah yang lain, dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Tengok dari ayat itu apa perintahnya? Apa perintahnya? Bacalah. Bacalah, baca. Nah, selanjutnya yang ayat yang ketiganya apa? Ciri orang beriman yang Al-Anfal tadi kan sampai 4. Yang ke C-nya itu adalah tawakal. Ingat apa tawakal? Contoh tawakal itu seperti apa yang dicontohkan Nabi? Nabi mencontohkan seperti ini. Ada orang musafir yang bawa unta dengan muatan barang yang banyak, gitu kan. Kemudian dia istirahat di bawah pohon kayu, gitu kan. Kemudian ditanya, kenapa enggak kau ikat untamu? Gitu kan. Dia katakan, aku sudah tawakal pada Allah. Kata Nabi, tawakal itu kau ikat untamu baru kau tawakal. Artinya apa? Dia udah berusaha sungguh-sungguh dulu, baru serahkan urusannya pada Allah. Sama kita beriman, tanpa kita mendengar ayat Allah, tambah imannya, tambah nama Allah, tambah hatinya, itu semuanya kepada Allah hasilnya. Selanjutnya ayat yang ketiga tadi, ciri orang yang beriman tuh dia mendirikan sholat dan menginfakkan hartanya sebagian di jalan Allah. Berapa ciri ini? Yang pertama surat 49-14 ya, surat Al-Anfal yang surat 2 sampai ketiga. Poin yang 4 ini penentunya, Pak. Tatkala kita sudah mengaku orang beriman, syarat dan ciri-cirinya kita sudah sesuai dengan Al-Quran. Apabila dibacakan ayat dia bertambah imannya. Pertama, dia yakin pada Allah dan Rasulnya. Kemudian dia tawakal kepada Allah. Kemudian dia mengajak mendirikan sholat, menunaikan zakat. Baru kata Allah akan ditinggikan derajatnya. Tapi ngaku beriman tatkala nggak sesuai dengan syarat yang
dalam Al-Quran itu belum tentu ditinggal derajatnya. Maka iman itu yang harus dibuktikan dengan amal perbuatan. Kalau kita ngaku beriman, sejauh mana amalan kita? Sama dengan orang Arab Badui tadi kan, dia ngaku beriman, tapi karena dia tidak taat pada Allah dan Rasulnya, maka dikatakan dia baru Islam. Ada Islam, ada iman, ada takwa. Ada yang tahu? Masih ingat apa itu takwa? Berhati-hati. Menjaga, memelihara. Nah, dari segi bahasanya artinya bisa menjaga, memelihara. Ada juga takut, ada juga hati-hati. Orang yang bertakwa ini ciri-cirinya pertama memelihara keyakinannya terhadap Al-Quran. Itu yang pertama. Yang keduanya, orang yang bertakwa ini dicontohkan Allah selalu menjadikan Al-Quran itu sebagai petunjuknya. Ya, dalikal kitab la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Jadi orang yang bertakwa itu pertama menjaga dirinya supaya dia tidak pernah ragu dengan Al-Quran. Dia selalu yakin. Dan dalam hidupnya dia selalu memelihara supaya dia selalu menjadikan Al-Quran sebagai petunjuknya. Yang ayat ketiganya, siapa yang mereka yang bertakwa? Contohkan yaitu mereka yang, jadi orang yang bertakwa yaitu kata Allah ciri-cirinya mereka yang beriman kepada yang gaib, yang memelihara keyakinannya pada yang gaib. Allah gaib, malaikat gaib, hari kiamat gaib, ajal gaib. Melihara keyakinan pada malaikat bahwa setiap perbuatan kita tuh ada yang mengawasi, ada yang mencatat. Kemudian mendirikan sholat, memelihara berarti sholatnya terpelihara, Pak. Orang yang muttaqin itu orang yang bertakwa itu selalu memelihara sholatnya. Kemudian dia selalu memelihara hartanya. Setiap rezeki yang Allah berikan kepada mereka, nah, dia selalu memelihara cara mengeluarkan juga walaupun sempit, walaupun lapang. Karena dengan 229-293 itu kan ada orang mengatakan, apakah manusia itu mengira cukup mengatakan kami telah beriman, sedangkan mereka tidak diuji? Tidak, kata Allah. Orang-orang dahulu yang menyatakan iman ujiannya lebih berat pada kita. Nah, nanti baru Allah menilai siapa yang benar beriman, siapa yang dusta iman. Karena iman itu yang nilai bukan manusia, iman itu dalam pandangan Allah. Tadi seperti 14 ini kan, manusia yang mengatakan kami telah beriman, kata Allah sebenarnya mereka bukan orang yang beriman. Atau dalam Al-Baqarah wa minana simanya dulu amanah itu kan, di antara manusia yang mengatakan kami telah beriman, tapi juga mereka bukan orang-orang yang beriman. Iman itu menilai Allah, ya. Jadi di sini orang yang bertakwa itu jadinya mereka yang beriman pada Al-Quran dan kita kehidupan sebelum mereka, ya. Padahal mereka beriman dengan kehidupan adanya kehidupan akhirat. Ya, karena waktunya sudah mepet untuk berbuka puasa, mungkin silaturahmi pada kesempatan hari ini dicukupkan sampai di sini dulu. Dan mudah-mudahan kita bermohon kepada Allah, kita akan dipertemukan pada Ramadan tahun depan. Mudah-mudahan kita selalu istiqomah menjalankan apa yang menjadi tanggung jawab kita, kewajiban kita untuk selalu mengabdikan diri kepada Allah. Mungkin dari saya sekian, benar semua datang dari Allah. Kalau ada salahnya memang itu kekurangan ilmu saya minta kepada Allah. Astagfirullahaladzim. Saya tutup, saya akhiri dengan baca alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.